Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi. kabar Prof. Maman? Saya dapat kehormatan nih bisa ngobrol sama Prof. Maman nih. Suhunya suhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Gitu. Iya, di Ya, di Garut ya Prof ini ya Prof? ya begitu. Sudah sejak COVID merajalela, kami ya Iya, maklumlah orang tua begitu ya, iya, iya, gitu. Ya lebih rentan begitu. Jadi iya. menghindarlah begitu ya. Jadi di tengah Insya sawah, Allah, di dekat situ Bagendit. Kalau kenal situ Insya Bagendit. Allah. Iya, iya. Saya pernah dengar tapi belum pernah ke sana. Oke, Welcome, ini datanglah kami. Insya Allah, insya Allah. Prof, ini di belakang saya ada tulisannya Journey into Knowledge ya. Journey into Knowledge. Oh, Ini dahsyat sekali nih bahasa nice. tinggi, tinggi. Nah, karena ini Jadi adalah apa nih seseorang yang ceritanya? kenapa, Prof? Ya apa nih ceritanya nih? Iya, karena ini very special ya. Ingin santai-santai ngobrolin research, ngobrolin ilmu, ngobrolin Hmm. kehidupan dengan Ya, Prof. ya, ya. Maman Abdurrahman Johari. Siapa beliau? Sebenarnya pastinya akademisi udah familiar ya. Tapi ini supaya konsumsi dari publik yang lebih luas, kita akan lebih mengenal kembali eh, mutiara apa ya, diamondnya Indonesia. Dapat Gold Medal Award. Wah, ini berat banget nih ya. Dari Presiden. Kemudian Gold Medal Award for Outstanding Contribution in Statistics. Wah, dari OKI, Islamic Countries Society. Luar biasa nih. Ini ntar harus dijelasin ya. Hmm. Kemudian pengalaman beliau, pendidikannya, eh, wah ini susah nih, takut salah nih nyebutnya Prof. Pokoknya begini deh, Ya. dari ITB, kemudian dari Prancis dan matematika ya. Wah, ini pelajaran yang saya ini kalau bisa nggak usah ketemu deh. Insya Allah nanti Kemudian mudah. gitu ya, gitu ya. Oh, iya, Nanti iya, saya iya. jelaskan dengan mudah ya, gitu. Wih, Masya Allah. Oke, kemudian profesornya, ini ada 4, bingung saya gimana sih kok bisa ada 4 gitu ya. Dari ITB, dari Malaysia, Palace, dari University Technology, University Putra Malaysia. Luar biasa. Jadi Achievement-nya, itu wow. saya harus koreksi itu salah saya Mm-mm. nulisnya. Jadi Iya, dari Prof. ITB itu saya dapat guru besar, bukan dapat profesor. Oke. Oh iya, iya, iya. Beda ya. Ya. Lain. Oke. Lain. Ilmuwan itu precise gitu ya, jadi nggak boleh salah. Oke, Achievement in Professional Career Consultant of the World Bank. Wah, ini kayak Ibu Sri Mulyani nih ya. Director Center of Research in Statistics and Data Analysis. Kemudian Asia Pacific Ethnophysics Conference. Wah, berat-berat nih. Terus Research Fellow, Visiting Researchers di UPM, Visiting Researchers di Australia, Recognition of CDGDT, China Academic Degrees. Wah, berat-berat. Recognition for UNESCO, IGIS, kemudian Excellent Service Award, Award in Consultation, First General, nggak kelihatan ya. Oke. Banyak deh. Ini sebenarnya udah saya concise, Prof. Saya ambil sebagian-sebagian saja. Dan apa namanya, ini aja udah kayaknya mikulnya berat banget gitu ya. Ini maaf Nah, sekali Bu ya. Mona, ya, Mm, CV saya itu eh, pertama mm, saya tulis dalam bahasa Inggris, ya.
karena itu terus terang saja Mm-mm. lebih banyak permintaan dari luar negeri dan ketimbang dari dalam negeri. Oleh karena itu saya siapkan CV itu dalam bahasa Inggris. Iya, Dan yang iya. kedua, ini CV ini sudah lama Iya, ya. iya, iya. Dan biasanya saya mengupdate CV itu kira-kira Iya, 2-3 bulan sekali diupdate gitu. iya, 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 Ini iya, ini iya. ini sudah lama. Jadi ada tulisan juga, Prof, yang saya belum masukkan sebenarnya. Menulis di jurnal, jadi reviewer jurnal. Nulisnya sudah sampai berapa, Prof? 190 apa 200, Prof? Atau 180 sekian ya? Sekarang sudah sekitar 210. Wih, jurnal, Prof. Itu kebanyakan jurnal, buku hanya sedikit saja. Oke, oke. Karena memang di dunia internasional Iya, nilai jurnal itu jauh di atas buku, iya, 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 begitu ya. Apalagi buku textbook itu iya, iya. begitu ceritanya. Di Gitu ya. antara 207 Mm-mm, itu mm-mm. ada 81 yang berupa jurnal Scopus. Wih, Ya, oke. 81. Untuk orang lain itu horor ya. Skobut. Tidak banyak sebab setelah saya pensiun dari profesor di UPM tahun 2016 itu otomatis saya tidak punya research grant. Oke, Jadi oke, oke. paling saya setahun sekali setelah itu ada satu Hmm, Scopus. oke. Ya. Oh, oke. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Prof, kenapa kita research to survive ya? Manusia sadar keterbatasan pengetahuan, pemahaman, ya, dan lain sebagainya. Terus ada masalah, ada solusi. Nah, ini kita lakukan research dan lain sebagainya untuk mendapatkan pengetahuan ya. Menciptakan ide-ide, wah, untuk Indonesia lebih baik. Ini yang sebenarnya yang paling utama, Prof. Yang ingin kita peroleh dari pandangan-pandangan Prof hari ini. Oke, pertanyaan pertama lebih ke sebenarnya personal dulu, Prof. Eh, your background, personal background dari kecil tuh kayak gimana sih sehingga kok cinta ilmu gitu? Ya, terus terang saja, guru saya yang pertama dalam bidang sains itu adalah ayah sendiri. Ah ya, hmm. Ayah begitu ya. Hmm. Jadi itu ayah punya perpustakaan yang banyak ya, Hmm. dan memang berat-berat kitab-kitabnya Oke, itu ya. oke. Jadi Beliau apa? santri ya. Beliau 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 ulama ulama. Oke, oke. di Garut ya. Jadi Mm-mm. imam Mm. masjid besar, Masjid Agung Oh, di oh, Garut oke, begitu ya. oke. Jadi Ya. apa namanya? Itu pelajaran pertama itu, dan saya belajar ilmu logika filsafat Mm. gitu ya, bagian dari filsafat itu Mm. bahkan sebelum saya masuk sekolah. Oke. Jadi sudah terbiasa lah begitu ya, melihat Mm. ayah bagaimana research ya. Tidak Mm. ada waktu tanpa research, kemudian menulis, kemudian dibagikan kepada santri-santrinya gitu. Jadi Mm. itu yang melekat begitu ya. Jadi suatu Mm. ketika Mm. bahkan saya di tengah-tengah apa namanya santrinya, Mm. saya dipanggil katanya Mm. oleh ayah saya, kemudian Mm. saya datang dan ayah saya Mm. bertanya di depan Mm. santrinya, saya Mm. bertanya, "Man, yang namanya Maman tuh yang mana?" Mm. Mm. Begitu. Nah, saya menepuk dada, "Ya yang ini Pak." "Ah Hmm. bukan, itu dadak Maman, itu bukan Maman, itu dadak Maman." Hmm.
Hmm. Wah, saya kaget, Bu Mona. Ya. Dan melihat saya kebingungan, ayah saya berkata, sudah nggak usah bingung, belajar langkah ke sanalah, belajar yang baik ya, nanti juga akan ketemu jawabannya. Rupa-rupanya ayah saya sedang melakukan simulasi dengan santri-santrinya, begitu ya. Dan itu mengiang itu di telinga saya, ya. Setiap kali berkaca itu yang namanya mama itu yang mana ya, gitu. Dan itu tanpa filsafat tidak akan bisa dijawab. Oke. Nah, begitu Bu Umana. Ya. Jawabannya apa? Kali itu saja dan kemudian. Ya? Jawabannya apa? Wah, itu berat. Itu harus satu sesi. Harus satu sesi tersendiri itu. Oke. Lebih baik jangan sekarang. Aduh. Sekarang kita fokus kepada ya. Oke. Lalu dari ayah dapat apa lagi? Atau Yang masih pertama kecil? itu. Kemudian yang kedua, petuahnya itu, ayah mau mewariskan ilmu. Gitu. Okay. Jadi ada taksi dari ayah ke saya. Ayah mau mewariskan ilmu, gitu ya. Dengan ilmu itu mau pergi kemana-mana saja ringan, tidak ada beban ya yang harus dibawa-bawa, begitu ya. Dan kemudian insya Allah ilmu yang akan menjaga aman, gitu ya. Berat ya, Mas. Ya itulah Bu Mona begitu ya. Jadi waktu saya berangkat belajar di ITB itu ya energinya itu yang utama. Oke. Yang utama. Sehingga saya waktu daftar di ITB itu ya Bu Mona, itu pada waktu itu boleh memilih 3 jurusan ya. Nah, saya ditanya, Dek, mau daftar di jurusan yang mana? Saya katakan matematik, Bu. Gitu ya, kepada petugas. Ditulislah matematik. Kemudian yang kedua apa, Dek? Matematik, Bu. Benar. Iya, Bu. Yang kedua matematik. Si ibu petugas itu tidak bisa memutuskan. Lantas saya dibawa ke ketua panitia. Boleh nggak kata ini? Pilihan pertama matematik, kedua matematik. Ya, itu ketua panitia penerimaan mahasiswa baru itu melihat saya, kemudian boleh gitu. Kemudian saya dibawa lagi mejanya dan kemudian ditanya, yang ketiga apa, Dek? Matematik, Bu. Lah, Ade ini gimana? Ini ITB ini ada 22 jurusan. Kalau tidak keterima bagaimana? Ya bukan milik saya katakan begitu. Benar, Dek, katanya. Apa tidak tergiur dengan yang lain? Tidak, Bu, saya mau istiqomah. Ya begitulah ceritanya. Saya diterima alhamdulillah di jurusan matematik. Ya, dan sebenarnya saya selain istiqomah ingin menunjukkan juga kepada panitia keseriusan saya gitu. Iya. Dahsyat ya. Saya membayangkan bagaimana seorang anak muda punya persistence, terus insist, terus komitmen yang utuh gitu. Itu berarti proses penempaannya itu kuat sekali ya. Luar biasa. Oke. Kemudian lanjutnya Prof, saya mau tahu tentang waktu kuliah Prof. Proses apa dalam ilmu yang Prof dapatkan selama kuliah sampai S3 gitu? Nah, itu dia Bu Mona ya. Ini saya ingin berbagi dengan semua nih generasi muda yang menyimak ke video ini, begitu ya. Jadi saya tidak pernah mengkhawatirkan tentang
masa depan saya dalam arti kata ekonomi. Oke. Tidak pernah. Dan itu pun ajaran dari ayah saya. Ya. Jadi kata ayah saya, selama you profesional, jangan risau tentang masalah ekonomi. Ya. Jadi kalau sekarang itu orang Barat mengatakan I do my best, itu saya sudah dapatkan ilmu itu dari ayah saya. Pokoknya doing your best itu akan menjamin ya, you akan dijaga nanti oleh ilmu sendiri gitu. Kemudian begitu masuk ke matematik, ya saya pun sebenarnya heran, ya mengapa saya masuk sini. Saya hanya berpikiran pada waktu itu Bu Mona tahun 68 ya, tahun 68 itu wah zaman sangat sulit. Ya. Paceklik di mana-mana, bahkan saya pernah di ITB itu membuka dapur umum, ya, menyediakan sarapan bagi mahasiswa secara gratis. Ngantri kita, ya, setiap pagi bawa rantang begitu, ya, dan kemudian apa yang dimakan? Bubur bulgur. Apa itu? Tahu Bu mana bubur bulgur? Bulgur tahu? Bulgur itu adalah makanan kuda di Amerika. Disumbangkan ke Indonesia. Begitu ya, dari Amerika konon begitu. Sumbangan dari Amerika. Karena rakyat miskin, kelaparan, ini ya mahasiswa ITB dapat jatah. Jadi kami itu beberapa waktu lamanya setiap pagi makan bubur bulgur Bu Mona. Ya, begitu. Ya pokoknya kenyang lah gitu. Nah, sehat ya, sehat ya. Ya alhamdulillah karena sehat karena masih muda dan juga olahraga gitu ya. Iya. Nah, saya baru paham tentang matematik itu baru tahun kedua akhir. Itu matematik itu. Itu setelah saya begitu masuk ITB, ya, saya lebih banyak di perpustakaan, membaca buku-buku filsafat. Jadi saya bisa mencuri start dari teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, jadi banyak saya merenung di perpustakaan di ITB itu, perpustakaan pusat, membaca buku-buku. Ya di situlah saya berkenalan dengan Kierkegaard, berkenalan dengan Sartre, berkenalan dengan Nietzsche bahkan ya, dan kemudian semua saya baca begitu. Nah, mengapa sampai mereka, yang dia pertanyaan saya, mengapa sampai mereka bisa sampai pada titik di mana mereka memproduksi buku-buku itu. Itu yang mengesan saya. Ya. Jadi masuk tahun kedua belum paham matematik itu apa. Akhir tahun kedua, saya mulai ya setelah berinteraksi dengan kawan-kawan jurusan lain. Ya, saya tanya teman-teman jurusan sipil, kalian menggunakan matematik apa? Oh ini. Saya tanya jurusan teknik kimia, kalian menggunakan matematik apa? Oh ini. Ini Bu Mona, kekhasan ITB ada di sana. Jadi antara jurusan yang satu dengan jurusan yang lain itu terjadi simbiosis mutualistis. Ya. Saya banyak input dari bukan hanya dari mahasiswa, dari dosen. Kenapa kalian membutuhkan matematik? Oh begini. Itu membuat saya bersemangat. Dan akhirnya, saya tidak memilih applied mathematics. Ya, saya tidak memilih statistik bahkan. Tapi saya memilih pure mathematics. Ya, khususnya aljabar abstrak. Di situ yang orang bahkan mahasiswa matematik pun tidak suka itu, tapi justru saya masuk kepada domain di mana orang tidak suka. Ya.
tahun kedua dan alhamdulillah begitu ya. Ini saya dapat rezeki dari Allah. Dari mulai masuk ITB itu wali saya adalah number one mathematician di Indonesia. Oke. Ya, Oke. nah, itu sampai selesai. Ya, kemudian Namanya siapa, saya Prof? dibimbing almarhum Profesor Mudomo. Beliau ya, dan beliau itu world class mathematician. Wow. Gitu. Nah, jadi beliau tidak suka kalau saya dapat nilai B. Begitu. Nggak ada ya, Dan nilai B beliau itu nggak tidak ada pernah gitu ya? mengizinkan saya. Ada Bu Mona, tapi saya suka diledek sama beliau. Nah, ya ada gitu. Dan apa namanya yang satu lagi saya dibimbing oleh world class algebraist. Ya, namanya Profesor Ahmad Arifin. Dari beliaulah saya belajar menulis. Oke. Menulis untuk international level. Itu pada tahun 72. Pada waktu itu kurikulum masih 5 tahun setengah, masih 11 semester. Jadi saya dapat sarjana muda dan ITB itu dapat sarjana 1 dan dapat sarjana. Nah, sarjana 1 sekarang itu dulu sarjana 1 dulu itu sekarang tuh jadi sarjana. Oh. Yang sarjana dulu zaman saya itu sekarang tuh master. Oke. Gitu. Jadi lebih tinggi ya prosesnya ya dulu ya. Oh iya. Dan dulu itu ya itulah gitu ya. Nah, jadi saya dibimbing oleh apa namanya kalau istilahnya Isaac Newton itu saya dibimbing dan dibina oleh the giants of ITB. Begitu. Ya, itulah rezeki dari Allah. Ya, ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan yang dari 2 pengalaman tadi, yaitu yang pertama adalah fondasi orang tua, kemudian mempelajari filsafat, kemudian juga memiliki guru-guru yang berkualitas. Ya, Itu itu dia. kunci-kunci penting ya, kunci-kunci Itu fundamental ya. Ya. Iya, iya. Dan saya tidak Jadi, sembarangan memilih pembimbing. Ya. Saya selalu suka dosen yang oleh teman-teman disebut killer. Nah, ya, ini kan beda nuansa jiwanya ya, gitu. Iya. Kalau teman-teman itu tidak suka dengan dosen killer, tapi justru saya suka dengan dosen killer. Saya katakan kalau saya bisa berhasil dengan baik, wah itu satu privilege bagi saya. Iya. Jadi sebenarnya apa ya? Derap hatinya itu kuat ya, sehingga melihat tantangan itu juga ya jadi sesuatu yang menarik gitu, bukan sesuatu yang dihindarin, ya kan? Ya, enjoyable, very enjoyable. Jadi apa namanya itu ada mindset yang saya tidak ingin sama dengan yang lain. Oke. Ya. Bagaimana apa cita-cita Prof tentang Indonesia? Ini agak jauh lagi gitu ya. Next gitu. Maksudnya saat ini dan ke depan, ngelihat kondisi sekarang ini dan ke depan kayak gimana sih? Ya. Apa Indonesia ini bisa maju gitu? Ya. Yang pertama, be ourselves. Ini ya. Be ourselves. Supaya kita dihargai oleh yang lain. Nah, kalau betul kita sudah punya Pancasila, ya, dari sini dulu ya. Kalau betul kita mengaku bernegara berdasarkan Pancasila,
maka Pancasila itu harus menjadi alternatif dunia. Oke. Begitu. Kita tidak boleh mengekor kemanapun, ya, kepada ideologi apapun tidak boleh. Kalau memang Pancasila ada ideologi negara kita, ya, maka Pancasila harus menjadi alternatif dunia. Ya, ya. Dan jangan lupa dalam sejarah Indonesia, ya, pernah kita punya satu periode, ya, penggalan sejarah di mana orang dari berbagai dunia datang ke Indonesia ingin tahu apa itu Pancasila. Ya. Kapan itu? Semua orang itu, aduh, lebih baik tidak saya katakanlah. Ya. Oke. Karena ini nanti ada bau-bau politiknya. Ya. Jadi apa namanya? Tapi yang jelas periode itu, ya, pada periode itu banyak delegasi dari berbagai negara datang ke Indonesia ingin tahu kuncinya apa Pancasila itu. Itu ya, saya jelaskan saja ya secara tersamar, yaitu periode di mana negara kita, rakyat kita pernah mengalami kemakmuran. Oke. Ya, itu yang pertama ya Bu Mona, ya. Jadi be ourselves. Be ourselves. Yang kedua, pegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 45. Bagi saya khususnya sebagai saintis, ya, itu coba terjemahkan dengan baik, ya, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pada intinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Nah, ini kunci ini itu kita pegang tapi rasanya tidak optimal kita gunakan kunci ini, ya. Sebab kalau memang kita mau membuat Pancasila itu menjadi salah satu alternatif ideologi dunia, maka itu dulu harus diterjemahkan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah coba itu apa namanya kuantifisir seberapa cerdas kita mau membangun kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mau seberapa cerdas? Ini belum pernah saya mendengar ada elaborasi dari itu. Ya. Aduh. Nah, begitu. Saya baca buku tulisan Harry Lewis. Ya, dia adalah mantan dekan Harvard Business School. Ya, gitu. Harvard Business School. Judulnya bagus. Judulnya adalah Excellence Without Soul. Ya, itu buku bestseller di seluruh dunia. Nah, dia cerita di situ. Bagaimana Amerika kecewa dengan Harvard karena mencetak apa namanya secara akademis bagus, tapi morally menurun. Jadi mencetak orang pinter tapi tanpa karakter seperti ya begitulah. Memproduksi ancaman untuk masyarakat ya, Bro. Betul. Jadi memproduksi apa namanya otak tapi tidak memproduksi hati. Iya, jadi ancaman. Tapi merusak. Tapi di buku itu ada yang bagusnya. Ya. Oke. Jadi sisi bagusnya itu apa? Yaitu Harvard itu punya kurikulum, ya. Nah, di mana di situ di kurikulum itu dinyatakan lulusan Harvard
harus bisa bekerja dimanapun di dunia ini dengan survive dan excellent. Nah, ini ya jadi apa namanya? Wow. Bukan main, Bu Mona. Aduh, dahsyat. Bentar, Bro. Saya lagi ngunyah-ngunyah nih. Tetapi saya balik lagi ini tarik yang tentang Indonesia tadi ya. Tentang Ya. mengkuantifikasi seberapa cerdas kita menginginkan anak-anak Indonesia atau masyarakat Indonesia. Itu apa itu maksudnya? Gimana caranya? Ya, ini dia Bu Mona ya. Jadi apa namanya? Saya ingin mengetuk hati ya semua pendengar, semua yang menonton video ini ya, bahwa kita mampu bukan bersaing ya, mampu unggul ya. Jangan sekali-sekali kita meningkatkan daya saing. Itu terminologi yang bagi saya tidak pas. Tapi buatlah kita mengungguli mereka. Ya. Jadi pada ujung-ujungnya adalah Bu Mona, ya, ini 270 juta lebih rakyat Indonesia ini pada ujungnya itu mau dibawa kemana? Ya, saya membayangkan dalam pikiran saya itu ini kita punya 270 juta lebih otak. Ya Bu Mona ya, otak. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi beban negara. Tapi kalau dikelola dengan baik, itu akan menjadi justru fondasi, justru menjadi modal. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ini kan ya, bagaimana caranya? Disinilah letaknya itu. Apa namanya? Saya tidak ingin menyebut pendidikan karakter ya, begitu, ya, begitu. Karena itu apa namanya terlampau klise lah begitu ya. Ya, menyebut pendidikan karakter itu terlampau klise. Sudah sejak lama itu di apa namanya dirumuskan. Bahkan di masyarakat Sunda ya. Itu sejak saya kecil belum sekolah sudah diberikan pendidikan karakter ala Sunda. Dan sampai sekarang di masyarakat Sunda masih tetap dijalankan. Yaitu? Jadi ya, ini ya tentang pendidikan karakter. Masyarakat Sunda itu ya apa namanya ekspektasinya atau dalam pendidikannya itu ingin mencetak ya ingin mencetak orang Sunda yang memiliki karakter berikut. Yang pertama dalam bahasa Sunda dulu ya. Dalam bahasa Sunda dulu ya. Cager. Cager itu sehat. Bager. Ya. Bager itu kind. Ya, cager, bager. Bener. Pinter. Singer. Singer itu smart. Nah, dalam keluarga Sunda, pendidikan terfokus ke situ. Ya. Jadi betul-betul ini yang dibangun karakternya dulu si anak-anak itu. Sehat, ya, baik hati, gitu, bager, benar, ya, benar itu lebih daripada sekedar jujur ya, benar, pinter, dan kemudian smart, singer. Nah ini dulu. Dan itu semuanya adalah bicara tentang jiwa, tentang hati. Ya, begitu. Mengenai asupan intelektualnya, orang Sunda menyerahkannya kepada lembaga pendidikan. Tapi di keluarga itu. Ya. Jadi oleh karena itu kembali ke situ.
insya Allah ya, apapun gelombang dahsyat yang menerpa kita sebagai akibat dari globalisasi akan bisa ditangkis. Jadi kita akan tenang untuk membangun intelektual bangsa. Ya, oke, Prof. Ya. Saya akan sebenarnya nanti kita mungkin kalau berkenan ada sesi-sesi berikutnya ngebahas tentang bagaimana memproduksi ilmu. Tapi saya masih ingin menggali tentang gimana mengelola otak orang Indonesia. Bagaimana Prof bisa memberikan saran solutif pengelolaannya seperti apa untuk membangun Indonesia sejahtera seperti yang kita cita-citakan bersama gitu. Caranya gimana nih? Turunannya, realnya kayak gimana? Yang pertama ya, itu buka isolasi. Maksud saya isolasi dalam dunia sains dan teknologi. Kalau ini tidak dibuka, akibatnya kita hanya akan kebagian ya ecek-eceknya saja. Bukalah itu. Nah, ini sudah saya buktikan. Jadi statement saya itu sudah proven. Setiap kali waktu dulu saya di ITB ya begitu, sebelum pensiun, 25 tahun berturut-turut saya menjadi pejabat di ITB tanpa interruption. Ya. Gitu. Tapi tetap menulis, tetap research. Setiap kali ada profesor tamu dari luar negeri gitu ya, beberapa bulan di ITB, saya selalu berbincang-bincang. Apa kesan Anda? Dan hampir semuanya mengatakan, you are very isolated. Nah, gitu ya. Jadi intellectually ya, potensi kita bagus. Potensi. Tapi bagaimana potensi itu menjadi aktus? Ini istilah Plato nih, ya. Potensi menjadi aktus bagaimana? Ini harus dibuka dulu isolasinya. Ya. Tanpa dibuka kita tidak akan bisa mengarah dengan baik begitu. Potensi menjadi apa? Aktus adalah? Jadi bagaimana mewujudkan potensi itu ya menjadi sesuatu yang nyata gitu. Ya, itu yang dimaksud dengan aktus itu. Ya. Nah, bagaimana kita akan bisa memproduksi sesuatu yang world class kalau kita tidak tahu ya tuntutan world class itu bagaimana gitu. Ini jadi bagi saya yang namanya pendidikan itu, dan saya selalu mengaktualisasikannya dulu waktu di ITB, waktu masih aktif. Ya, bagi saya yang namanya pendidikan itu adalah menyajikan masa depan pada hari ini. Nah, ini menuntut dosen dan guru yang yang prima. Ya, begitu. Jangan lupa kita misalkan memberikan kuliah. Ini anak-anak yang kita hadapi adalah pada usia sekitar 20 tahun ya. Iya. Nah, jangan lupa mereka akan hidup dalam tanda petik itu kira-kira 20 tahun lagi. Iya. Ya. Dunia seperti apa 20 tahun yang akan datang? Itu harus kita sajikan. Ya. Oleh karena itu, bagaimana nih menyajikan masa depan pada hari ini, begitu kan ya? Ini memang para dosen, para guru itu harus betul-betul futuristik. Iya. Betul-betul futuristik.
Dan itu sebenarnya kuncinya ada di perpustakaan dan di laboratorium. Ya, caranya bagaimana? Caranya gunakan saja metode regresi yang sederhana, metode regresi linear. Itu semua orang tahu itu metode regresi linear, ya. Nah, maksudnya bagaimana? Jelaskan, Prof. Tatkala kita bicara tentang model regresi linear, itu kita bekerja dengan data khususnya ya masa ini. Berdasarkan masa lalu sampai hari ini, kita membuat forecast ke depan, gitu kan? Itu dia. Itu dia. Jadi dengan membaca buku-buku di perpustakaan, kita akan bisa melihat data-data masa lalu. Kemudian kita forecast ke depan. Ya. Dan jangan lupa, Goethe pernah mengingatkan kita. Goethe nih, ya. Aduh lupa lagi nama lengkapnya itu Goethe itu ya, yang filosof Jerman itu ya, yang hebat itu. Dia mengatakan begini, Bu Mona, orang yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah ya 3.000 tahun terakhir, mereka hanya hidup dari tangan ke mulut. Wah, gimana sentilannya kan ya? Itu bagi orang yang paham, aduh sangat pedih pensiliannya. Orang tidak mempelajari sejarah selama 3.000 tahun terakhir, itu hanya hidup dari tangan ke mulut, kata dia, gitu ya. Jadi, ya. Dari Prof, dari sejarah kita belajar bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah. Jawabannya. ya itu. Jadi, apa intinya dari sejarah itu? Yaitu kita dituntut untuk melakukan forecast ke depan. Kira-kira di depan itu apa yang akan dihadapi? Begitu. Nah, oleh karena itu saya merasa mendapat petunjuk dari Allah mengapa saya belajar matematik, kemudian beralih ke statistik ya. Di Perancis saya bukan statistik sebenarnya, data analisis, dan kemudian saya dengan enjoy bisa masuk ke ilmu manapun, even ke politik. Ya, bisa masuk. Mengapa? Karena matematik itu ibarat garam. Bisa ya, itu menjadi penyedap dan bisa digunakan di menu apa saja. Ya, begitu. Dan salah satu kunci keterbukaan ya, saya berikan contoh ya. Jadi buka kita harus terbuka Indonesia. Saya berikan contoh. Satu, di Perancis calon mahasiswa Fakultas Hukum ya itu harus lulus ujian matematik. Ya, itu satu. Ini waktu saya belajar di Perancis, saya tahu sendiri. Yang kemudian yang kedua, kalau kita baca jurnal sains di bulan Juni tahun 98, ya, itu ada wawancara wartawan sains dengan Menteri Pendidikan Nasional Perancis. Kemudian Menteri Pendidikan Perancis mengatakan, ya, La France est la terre des mathématiciens. Katanya Perancis itu adalah tanahnya para matematisi. Oleh karena itu, kata dia, jangan heran elit negara Perancis itu teruji dalam bidang matematik. Gitu ya. Nih, yang ketiga, contoh yang ketiga, ini anak-anak Perancis ya. Jadi tadi dari mahasiswa Fakultas Hukum, kemudian kepada elit negara, kemudian kepada
pendidikan anak-anak. Pendidikan Pada apa? waktu itu anak-anak ya, pendidikan anak-anak. Oke. Jadi pada waktu itu tengah terjadi krisis minyak dunia ketika di Perancis itu ya, pertengahan tahun 70-an. Nah, Perancis payah karena memang di bawah bumi Perancis itu tidak ada minyak begitu. Terkena dampak yang parah. Nah, guru-guru ya dan para pendidik itu menciptakan lagu ya dan dinyanyikan oleh anak-anak. Jadi pada waktu itu anak-anak di bis ya, di kereta api, di jalan raya ya itu menyanyikan lagu yang saya masih hafal 2 bait saja ya, dan ini bagus untuk kita tiru ya. Gitu. Bait pertama, ong napa de petrol. Ong napa de petrol, me ong na deside. Ong napa de petrol. Kami tidak punya minyak. Me ong na deside, tapi kami punya otak. Bayangkan anak SD sudah diberikan lagu begitu. Ya. Ong napa de petrol, me ong na deside. Ya. Kalau Bu Mona browse internet, Google saja ya, tulis saja ong napa deside, ong napa de petrol, nanti keluar bait-baitnya. Nah, begitulah anak-anak itu ditanamkan tentang the power of mind. Ya. Nah, begitu. Jadi Power of mind ini ada hubungannya sama matematika tidak? Oh, jelas. Ya. Dalam pendidikan dalam teori pendidikan ya yang dikemukakan oleh Alan Finkel. Alan Finkel itu adalah Chief of Science di Australia. Sekarang dia masih menjabat. Ya. Dan Australia itu menggunakan teorinya dia dalam mendidik. Gitu ya. Jadi bermula dari konsep tentang human. Ya, yang dirumuskan oleh Alan Finkel, human. Kata dia, human is the fusion of ya, mind, ya, body, and emotion. Itu kata dia. Nah, nanti saya berikan kritik ya, dan saya kritik kemudian saya bagikan juga kepada teman-teman. Tapi ini menarik. Jadi katanya manusia itu adalah kesatuan yang utuh dari mind ya sebagai software nih, mind, kemudian emosi dan kemudian body. Dari situ dia turunkan menjadi kurikulum. Jadi manusia itu sejak awal harus ditajamkan mindnya, tajamkan emosinya, dan kemudian tajamkan raganya. Maksudnya raga aja supaya endurance ya, tahan banting. Menurut dia untuk menajamkan mind cukup 2 saja. Mathematics and language. Matematik dan bahasa. Ya. Untuk ini ke emosi orang matematika ya, Bro? Ya, ya itu. Nah, untuk menghaluskan emosi ya, ya, untuk menghaluskan emosi, itu dia katakan art, sastra, arts ya, seni, gitu ya, seni. Dan kemudian ya, kemudian untuk raga itu adalah sport.
Hmm. Jadi oleh karena itu mengapa di Amerika ya begitu sport terutama basket ya, wah menjadi primadona tuh ya di sekolah dan bahkan di perguruan tinggi. Nah, jadi dengan 4 itu ya, dengan 4 itu sudah cukup menurut dia. Ya. Tapi tentunya ya di luar yang 4 itu adalah hanya bunga-bunganya saja. Hanya bunga-bunganya saja. Tapi Prof ada di tahun 2015 atau 13 gitu ya, ada perkumpulan dari para pendidik Amerika. Mereka menjelaskan shifted-nya menjadi 4C. Creativity, collaboration, communication, critical thinking. Itu bagaimana menghubungkannya dua itu, Prof? Menghubungkan dua Nah, gagasan itu bahwa itu masih diperlukan ya. all of it. Nah, yang saya sebutkan itu adalah kendaraannya. Kendaraannya. Ya, Mm-mm. gunakanlah kendaraan itu Mm. untuk membangun creativity. Ya, Gunakanlah oke. kendaraan itu untuk Mm-mm. membangun heart. Ya, Iya, orang iya, yang belajar matematik tidak perlu belajar itu semua, iya, iya. ya, karena sudah ada di dalamnya, Sudah ada, begitu iya, ya, iya, iya. sudah ada di dalamnya, ya. Jadi yang tinggal hanya Matematika yang dalam exercising. ya, Prof? Matematika yang dalam ya, critical thinking-nya ada dan lain sebagainya, bukan cuma matematika yang di tataran pengetahuan yang teknis, hitung-hitungan itu ya, Oleh artinya karena itu, filosofinya juga ya. oleh karena itu salah satu kelemahan kita sebenarnya bukan pada apa namanya critical Ya, ya, thinking, ya, tapi ya, kepada cara pandang kita yang keliru, ya, ya. Keliru ya, memandang matematik sebagai bahan ajar. ya, ya, ya. Keliru memandang fisika sebagai bahan ajar. Keliru memandang ilmu komunikasi sebagai bahan ajar. Keliru. Lantas yang betul yang mana? Ya. Matematik, ilmu sejarah, ilmu komunikasi, ilmu bahasa, ya. Olahraga. Semuanya harus dipandang sebagai barang yang harus diproduksi. Hmm. Ya. Itu baru akan berubah. Selama guru memandang matematik sebagai bahan ajar, sukar untuk bergerak, ya. Barang Dan yang yang harus ada, diproduksi gimana, Prof? Coba dijelaskan lagi. ya, Barang yang harus diproduksi. ya, barang yang harus Ini diproduksi. ngunyah-ngunyahnya nih sambil Ya, kira ya. dahsyatnya. Matematik itu adalah barang yang harus diproduksi, ya. Hmm. Kita di Hmm. sini itu kan hanya penikmat ya, Iya, iya. iya, 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 I get the Atau point. ya, atau apa namanya? Hanya memandang bahan ajar saja begitu tanpa Konsumen, jiwa. konsumen in ilmu yang diproduksi sama orang lain. Nah, itu dia, ya. Itu dia. Padahal matematik itu barang yang harus diproduksi. Pekerjaan saya adalah memproduksi matematik, memproduksi statistik, Iya, iya, memproduksi, ya, iya, I get the point. gitu. Nah, ini aduh, kalau ada sesi khusus dengan para Iya. guru, saya bisa jelaskan kepada mereka, Oh, keren ya. banget. Begitu. Kalau kita Oke. mulai dari situ, Bu Mona, siswa Hmm. akan enjoy dengan matematik. Ya, siswa akan enjoy dengan fisika. Tanpa itu kita akan menjadi penikmat saja. Konsumen kata Bu Mona tadi. Iya, iya. Jadi ada mindset Eh, yang harus dirubah, ya. betul. Dan kita kembangkan mind map-nya. Setelah mindset-nya kita kembangkan lagi mind map-nya. Oke. Jadi the hunger of the mind for knowledge, for creating, for producing, ya, banyak hal lain dari apa ilmu yang kita miliki itu yang harus disentuh saraf-sarafnya untuk otak-otak orang Indonesia. Saya tadi Yes. juga
tertarik dengan kata imagination. Saya suka sama penjelasan dari Albert Einstein bilang imagination is more important than knowledge gitu ya. Memang kita perlu punya kemampuan mengimajinasikan termasuk dengan yang tadi Goethe sampaikan yaitu mengambil pelajaran dari 3.000 tahun lalu secara sejarah sehingga mampu mengimajinasikan kebutuhan ke depan. Saya jadi bertanya-tanya, betul ini Prof, ini penting sekali, yaitu apakah para pendidik mengimajinasikan, mampu nggak mengimajinasikan anak didiknya tuh nanti kayak gimana, sehingga ilmunya itu buat nanti Ya. nanti kreatif lagi gitu. Nanti kreatif lagi, bukan cuman buat hidup nanti, tapi nanti yang produktif gitu. Itu yang Ya. Ya. itu di mana kayaknya kita harus duduk bareng lagi, ngelihat lagi apakah kurikulum kita mampu menyentuh itu gitu, apa ya, spark itu gitu, Prof. Insya Allah bisa ya. Jadi saya membayangkan suatu ketika begitu ya. Kalau saya pergi ke Amerika, pergi ke apa namanya MIT ya. Oh, di sana ketemu banyak profesor orang Indonesia. Pergi ke Harvard, di sana banyak profesor orang Indonesia. Pergi ke Waterloo University, banyak orang Indonesia. Pergi kemanapun di dunia yang maju itu, waduh, ya dengan mudah begitu ya ketemu dengan para profesor orang Indonesia. Itu yang saya cita-citakan untuk Indonesia yang maju. Gitu. Jadi tidak Jadi isolated. jangan lagi. Ya, kita masih isolated. Masih isolated. Kasih tipsnya deh, Prof. Tips-tips ringan deh, Prof. Buat kita ingin supaya Mas Menteri dengerin, kita ingin supaya Pak Muhajir juga berkenan mendengarkan ya, karena beliau kebudayaan ya. Jadi gimana nih? Gimana nih caranya, Prof? Tipsnya? What is in your mind? Ini pengalaman ya, bukan sesuatu yang general ya, begitu. Yang generalnya insya Allah lain kali begitu. Ini pengalaman saya saja. Yang pertama, ya, apa sih fundamental kita? Gitu ya. Nah, raihlah fundamental itu. Jangan terganggu oleh panasnya temperatur sekeliling kita. Begitu. Jangan terganggu. Jadi apa namanya tekad dan yang istiqomah itu diperlukan walaupun kita mungkin sebagai saintis Bu Mona ya sebagai saintis itu jangan harap menjadi selebriti. Tugasnya lain lagi. Selebriti itu memang menghibur saintis. Tapi saintis punya tanggung jawab ya untuk begitu kehidupan masa depan yang lebih abadi dari bangsa ini. Gitu ya. Nah, yang kedua, yang namanya saintis itu memang dunianya sepi dari publicity. Ini harus difahami, ya. Saya terus terang saja. Di satu pihak memang senang ada guru besar yang menjadi pengurus negara. Ya. Tapi di lain pihak saya sedih. Karena guru besar itu seharusnya berada di lab, berada di gua Hira, ya, dikelilingi mahasiswanya. Sedih. Iya. Ya. Ke gua dulu, terus Oleh dikelilingi mahasiswa, Prof, ya kan? Ke gua dulu sendirian, kan produksi terus ditulis. Begitu, ya. Begitu. Jadi apa namanya? Kita masih sebagai bangsa memang masih muda, akan tetapi itu jangan jadi alasan untuk melewati yang tua begitu.
Ya. Ya, ya, ya. Jadi kembali Bu Mona, itu kita kalau memang kita teguh mau berpancasila, maka jadikanlah Pancasila itu sebagai salah satu ideologi alternatif bagi dunia. Jadi Sebenarnya kita bagus tidak akan sekali ya mengekor. Pancasila itu ya. Pancasila itu luar biasa ya. Bagus sekali. Luar Jadi biasa. itu Tinggal bagaimana. menghargai religiusitas orang, ya kan? Nah, saya Adil. sekarang Mm, mm, saya sekarang Garut nih, ya, di tengah mm, sawah, mm, ya, mm. sedang mengumpulkan bahan-bahan ya untuk menulis buku yang mudah-mudahan berguna untuk orang lain, yaitu tentang apa? Tentang Code of Ethics, ya. Kode etik tentang apa? Kode etik berpancasila. Keren banget, Insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini sudah jadi draftnya lah gitu. Insya Allah, Insya Allah. Insya Allah. Selalu bermakna ya, Prof. Oke, Amin. so kita sudahi dulu, Prof, diskusi yang daging semua ini sampai. Terima kasih, fruitful Bu Mena ya. Tetap sehat ya. Ya, lain kali berkenan ya, Prof. Kita belajar tentang gimana sih memproduksi ilmu. Hari ini kita belajar tentang gimana sih bantuin untuk mengelola otak-otak 270 Ya, juta ya, masyarakat ya. Indonesia. Sehat selalu, Prof. Salam buat Terima keluarga kasih. dan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.